Saya Zahra Hanifah. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang psikologi forensik. Forensik berasal dari bahasa Latin yaitu forensis yang artinya debat atau perdebatan. Forensik sendiri dapat diartikan sebagai bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses menegakkan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Psikologi forensik. Menurut Bartol dan Bartol tahun 2008, psikologi forensik adalah upaya penelitian yang memeriksa aspek perilaku manusia yang terkait dengan proses hukum dan peradilan, misalnya memori dan kesaksian, pembuatan putusan hakim dan juri, dan perilaku kriminal, serta penerapan profesi psikologi dalam dan atau dengan kaitan dengan sistem hukum, yang mencakup sistem hukum pidana dan perdata, serta interaksi antara keduanya. Ruang lingkup psikologi forensik. Yang pertama, psychology in law adalah hubungan antara psikologi dan hukum yang menunjukkan bahwa psikologi bisa memberikan kontribusi praktis dengan upaya penerapan prinsip-prinsip psikologi di konteks hukum. Yang kedua, psychology of law adalah bentuk hubungan psikologi dan hukum di mana psikologi memberikan penjelasan mengenai berbagai komponen psikologis dari proses hukum. Ketiga, psychology and law adalah hubungan di mana riset-riset psikologi dapat dikembangkan dan hasilnya diterapkan pada bidang hukum. Aplikasi psikologi forensik. Di Amerika sendiri, tiap-tiap departemen di kepolisian Amerika Serikat memiliki psikolog yang merupakan konsultan kepolisian. Tugasnya adalah menentukan penyebab kematian seseorang karena dibunuh atau bunuh diri. Yang kedua, setiap pengacara memiliki rekanan seorang psikolog. Tugasnya adalah sebagai konsultan peradilan. Psikolog akan merancang hal-hal yang akan dilakukan pengacara maupun kliennya agar dapat memenangkan perkara. Di Indonesia sendiri, peran ahli psikologi forensik sangat penting dalam upaya menindaklanjuti kasus-kasus yang ada, baik dari segi penyelesaian hukum maupun dari segi klinis dan terapis terhadap pelaku maupun korbannya. Peranan psikologi forensik. Yang pertama, ahli judisial yang menelaah variabel-variabel yang berperan dalam tindak kejahatan. Yang kedua, evaluasi mental korban kecelakaan kerja. Yang ketiga, edukasi kepada penuntut dan pembela hukum tentang aspek-aspek psikologis penganiayaan seksual pada anak. Potensi psikolog forensik. Criminal profiling, otopsi psikologi, investigasi psikologi forensik terhadap saksi atau korban dan pelaku, memeriksa psikologi forensik terhadap saksi atau korban dan pelaku, saksi ahli, pemeriksaan psikologi penetapan hak asuh, adopsi dan pengampunan, pemeriksaan psikologi untuk persengketaan, dan lain-lain. Tahapan dalam kajian forensik. Psikologi forensik dapat dilihat sebagai bidang yang terdiri atas 3 tipe dasar yang berkorespondensi dengan fase sistem hukum kriminal, sipil, atau hukum administratif. Tahapannya yang pertama investigatif, adjudikatif, dan preventif. Kegiatan investigatif menghasilkan respon-respon adjudikatif yang menghasilkan ukuran-ukuran untuk mencegah perilaku tak diinginkan yang lebih jauh, dan prevensi akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu diinvestigasi. Profesi dalam psikologi forensik. Yang pertama, peneliti akademik. Yang kedua, konsultan penegak hukum. Yang ketiga, psikolog koreksional. Yang keempat, evaluator. Yang kelima, saksi ahli. Dan yang keenam, penyedia perawatan. Perbedaan psikolog klinis dan psikolog forensik. Yang pertama, interview psikologi klinis menggunakan pendekatan empatik, sedangkan psikologi forensik dengan pendekatan investigatif. Yang kedua, tujuan psikologi klinis adalah membantu klien, sedangkan psikologi forensik bertujuan membantu sistem atau proses. Yang ketiga, psikologi klinis hanya fokus pada masalah klien, sedangkan psikologi forensik harus mempertimbangkan aspek hukum dari masalah yang ditanganinya.